Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian, "Utlubu qalba", carilah hatimu fi salasatil mawadhi, yaitu di 3 tempat. Sampean kon goleti atine sampean nang 3 tempat. 1, qiraatil Quran, pada saat yaitu membaca Al-Quran. Kalau suatu saat kemudian di dalam membaca Al-Quran sampean tidak menemukan hatimu, carilah pada saat tatkala panjenengan majelis taklim duduk seperti ini. Kalau di sini juga tidak ketemu, maka carilah tatkala panjenengan bertafakur, berpikir jernih, memikirkan terhadap segala apa saja yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah kita lakukan. Jika di tempat itu tidak ada, kata Ibnu Qayyim, maka berdoalah jika ketiga tempat itu kamu tidak temukan hatimu. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan hatimu, karena pada saat itulah kamu sudah tidak memiliki hati. Seorang tokoh ulama salafus soleh dulu, namanya Ar-Rabi bin Hisam. Jadi ada seorang tokoh namanya Rabi bin Hisam. Rabi bin Hisam, menurut riwayat, di kuburnya, di rumahnya dia menggali kubur. Masya Allah ya, dheweke nang jero omahe menggali kubur. Jadi dia di rumahnya membuat jugangan untuk orang mati seukuran kemudian sebagaimana mayit kalau mau suatu saat ditanam ke bumi. Jadi nang omah gampangane dheweke gawe jugangan nggo wong mati. Sampeyan mau kemen-meni yang ngono. Ar-Rabi bin Hisam. Nah, kalau suatu saat jika dirinya merasa banyak dosa, wa in yasmuru, jika kemudian dirinya merasa banyak dosa, lantas kemudian dia masuk ke dalam jugangan itu. Kalau dia dirinya dalam hitungan 1 kali 24 jam, merasa banyak kesalahannya, merasa banyak dosanya, merasa banyak segala perbuatan mungkarnya, merasa banyak kemudian kelalaiannya kepada Allah, dia masuk ke dalam lubang jugangan yang ada di rumahnya itu. Sambil kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya adalah surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 99 sampai ayat 100. Cuma yang ia ulang-ulang pada kalimat Rabbil jununi a'malu salihah. Kalimatnya seperti itu. Fimma taraktu. Panjenengan nanti lihat surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Nah, tatkala dia merasa banyak dosanya, banyak kesalahannya, dia masuk ke lubang itu. Sambil kemudian dia membaca ayat itu. Kalimatnya adalah Rabbir jinuni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Artinya seperti itu. Agar aku bisa beramal soleh terhadap amal soleh yang pernah aku tinggalkan, yang pernah aku lalaikan. Ini adalah ucapan penduduk neraka tatkala kemudian dimasukkan ke dalam neraka, atau kemudian ini adalah ucapan orang tatkala kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat maut, sementara bersamaan dengan itu belum cukup bekalnya pulang menuju kepada Allah, sehingga kemudian dia berkata, la'alli a'malu solihah, ya Allah, sekiranya kemudian aku beramal soleh terhadap amal soleh yang dulu aku lakukan. Mbok ngaji, sampean ngesuk ninggal, sampean ngejok setelah kehidupan setelah mati, sampean ngejok, ya Allah, ewen dene nyong balik mening dunya, juga sholat malam terus itu. Itu maksudnya, ya Allah, yang ngeron dene nyong balik mening dunya, hidup ngerti ngajine aja sepisan nyong mangkat terus tak boleh ngaji nang ndi-ndi. Nek bisa nyong sumurit ngaji terus ya Allah, sehingga ternyata nyong butuh akeh amal soleh. Ya Allah, wong dene yang maca Al-Qur'an garap katam terus nek siki belum menyadari manusia seperti itu. Makanya Rabi bin Hisam tatkala kemudian dia merasa banyak itu kesalahan dan dosa-dosa, ia mengucapkan kalimat seperti itu. Engkau di sampean nang omah
Besok pengen tukang, terus nang kamarin jenengan digawe jugangan sedani mori. Oh, engko nek lagi bebeng ibadah sampai njut mori mlebu menjugangan gue kami maca ayat itu. Wow, termotivasi oleh seorang tokoh Rabi bin Haisam. Boleh jadi mungkin kan kayak gitu. Karena yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman manusia kan naik turun, naik turun. Bisa bertambah karena amal soleh, bisa berkurang karena maksiat kepada Allah. Nuju-nuju sampai ngaji, nuju-nuju semangat, minggu ge semangat, ngesuk embu. Tahun dia semangat tuh ini, ngesuk tahun ngesuk ya embu. Karena manusia keimanannya memang naik turun. Kan seperti itu, manusia itu seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Sholat terkadang dalam suasana hati yang seakan-akan khusyuk, hadir sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tapi bersamaan itu terkadang manusia pula sholat dengan penuh dengan kelalaian. Kadang-kadang kita ingin memiliki niat-niat yang banyak terhadap permasalahan kebaikan. Tapi bersamaan dengan itu pula, kita juga jarang melakukan segala amalan perbuatan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, boleh jadi manusia pada saat itulah keimanannya naik turun, bertambah karena amal soleh, berkurang karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan rumus iman seperti itu. Gunungiri nek sampean imannya lagi dulu, ngesuk misal contoh. Kalau hari besok menandai tanda-tanda iman sampean tinggi, berarti amal soleh yake. Sholat subuh jamaah, bar sholat subuh dikir pagi, bertikir pagi sampean wis kangen sholat mening sehingga terus ngasih sholat syuruk. Begitu sholat syuruk jam 10, jam 9, jam 10 terus sampean sholat duha. Sholat duha mangkat gasik direk ngungkuli muadzin meng masjid. Wah, masya Allah ya, nganti sholat patang rokaat sebelum duhur, sholat patang rokaat sesudah duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena dalam hadis Rasulullah, siapa saja yang mampu melakukan sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, sampean diharamkan dari surga. Bayanglah, diharamkan dari surga berarti melbundi. Ya, ketone kayak gue, ini ngapot. Termasuk si ngomong apa itu ya, ketika ini ya patang rokaat sebelum duhur, patang rokaat sesudah duhur, sampai bisa melakukan gue istiqomah sampai diharam nang neraka. Kalimatnya haromahullahu malannar, haroma wis ngaromaken hu ing dheweke sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dia neraka. Nek diharap neraka wajib dilebok namang surga. Masya Allah ya. Koneksi gue sampean sholat sebelum asar. Begitu seperti itu dikir petang. Berdikir petang sholat maghrib. Dalam sholat maghrib maca Al-Quran. Begitu kayak sholat isya, bersolat isya terus mangkat ngaji mengusola al-bayyinah. Masya Allah. Begitu sampean sholat malam dongane sandeng-deng nanti tekan sholat subuh. Seperti itu terus imannya bagus. Wah, ada ya. Gimana bagus? Ya karena menunjukkan imannya bagus itu amal solehnya banyak. Tapi suatu saat ini panjenengan begitu bangun pagi, adzan sudah terdengar di telinga kita masing-masing. Tapi kaki seakan-akan terdapat tolak peluru seberat 20 kilo sehingga berat untuk melangkahkan kaki kita. Apa teman rasanya? Ya adem meninggi. Akhirnya tetap mangkat sholat subuh ning dadi masbuk. Dadi masbuk nang imame wis entuk serkaat tiba dicampur anu ping 7. Iku wis iku terus bali tekan omah turu. Ini ya ngenteni sholat duhur ya akhirnya bolong, artinya bolong nang kene ora sholat jamaah. Sholat asare mundur. Biasa neng lakoni kami jamaah nanti jam 5 gara-gara kesibukan dunia. Sholat maghrib sholatnya wis setengah itu pun 5 menit. Sholat isya wis metuki garap jam 11 wengi. Nah ini ya, kita kadang manusia seperti itu. Ini menunjukkan kapasitas keimanan sedang tipis. Aja dibanding lah daripada sing ora sholat karungan.
Nek berbicara masalah itu iya, tapi kita berbicara masalah iman berarti harus melihat ke sisi atas. Maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya, sampai-sampai tatkala kemudian ia masuk ke lubang itu sambil mengatakan, Rabbil jinguni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa beramal soleh dengan amal soleh yang aku tinggalkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ia Rabbi bin Haysam mengulang-ulang kalimat itu. Sampai-sampai kemudian ia mengulang-ulang kalimat itu, sampai-sampai kemudian ia akhirnya kemudian berkata, mungkinkah sampai kemudian diri ini mati, maka beramalah, beramalah, beramalah. Maksudnya adalah aja ngasih diantemi rasa bebe, rasa malasnya, rasa kesalahan yang menyelimuti kemudian dalam jiwa, dosa-dosa yang kemudian terlunjuk kemudian menyelimuti dalam jiwa manusia, sampai akhirnya kemudian dibawa menuju kematian, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robi bin Haysam, Masya Allah ya. Artinya kalau kita lihat dalam hal terkait masalah ini, Masya Allah, berkaitan dengan masalah yang seperti ini. Dan berikutnya ini. Sekarang disebutkan yaitu riwayat. Nah sekarang keman dan cerita-cerita ini, cerita-cerita tapi cerita motivasi, sampai aja ngantuk ya. Sekarang adalah kisah bandingna panjenengan, ya. Sekarang bandingna. Dulu ada seorang tokoh, namanya yaitu Ulbah bin Zaid bin Harisah. Anak tokoh jenengane Ulbah bin Zaid bin Harisah, salah seorang sahabat Nabi yang mungkin namanya tidak terkenal seperti sahabat Abu Bakar, seperti Abu Bakar Umar, seperti kemudian sahabat Utsman, atau seperti sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak, karena dia memang bukan sahabat yang terkenal. Bahkan kalau tidak ada riwayat ini, hampir-hampir nama sahabat ini tidak dikenal. Tapi tidak mengapa manusia sesungguhnya, kalaupun tidak dikenal oleh manusia lainnya, karena yang penting di dalam sisi Allah adalah supaya kita dikenal oleh Allah dan penduduk langit. Artinya menunjukkan bahwa silakan saja kita menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam permukaan dunia ini. Tidak dikenal oleh manusia tidak apa-apa, malah justru lebih menyelamatkan. Yang pasti supaya kita lebih dikenal oleh Allah, penduduk langit, dan lainnya. Contohnya adalah Ulbah bin Zaid bin Harisah. Kisah ini diselipkan dalam sejarah Islam yang menggambarkan bagaimana dia betapa harapan kepada Allah tinggi di dalam beribadah kepada Allah, di mana kemudian dia menggantungkan rasa ampunan kepada Allah dan rasa cinta, harapannya kemudian menggantungkan rahmat Allah sangat tinggi, sehingga ketika manusia hari ini sibuk sedih oleh perkara dunia, dia pernah disedihkan oleh perkara akhirat. Yaitu pada suatu kali tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya untuk menuju peperangan Tabuk. Kalau menurut riwayat, Rasulullah perintah mengsahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan perang Tabuk. Sampai-sampai Rasulullah berkata, man jahiza, siapa saja yang bisa menyiapkan perbekalan untuk peperangan Tabuk, maka untuknya surga. Karena perang Tabuk adalah perang yang diadakan oleh Rasulullah pada musim paceklik pada saat itu. Artinya pada musim paceklik, kondisi politik di kota Madinah sedang rawan, sedang mendapat ancaman penyerangan dari musuh. Sehingga Rasulullah pada saat itu mengadakan satu pengumuman, siapa saja yang bisa menyiapkan yaitu perbekalan untuk peperangan Tabuk, perang di musim paceklik, untuknya surga. Wah, maka pada saat itu, begitu sahabat-sahabat Rasulullah mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, iman mereka terdorong. Maklumlah, keimanan mereka adalah keimanan yang Masya Allah, tempatnya bukan di sini, tapi tempatnya di dalam hati. Sehingga pada saat itu semua sahabat-sahabat sibuk semuanya untuk mempersiapkan perang Tabuk.
pada saat itu Rasulullah sedang di Masjid Madinah. Rasulullah di Masjid Madinah. Begitu kemudian Rasulullah sedang di Masjid Madinah, pada saat itu duduklah Rasulullah, kemudian pada saat itu Ulbah bin Zaid bin Harisa juga ada di tempat itu. Tatkala dia melihat seorang sahabat Abu Bakar memberikan harta bendanya seluruhnya, Abu Bakar As-Siddiq membawa harta bendanya untuk peperangan Tabuk diberikan semuanya. Sampai Rasulullah berkata kepada sahabat yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kemudian engkau siapkan untuk istrimu dan anak-anakmu di rumah?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku serahkan segala urusan istri dan anak-anakku Allah dan Rasulnya." Tidak terima seperti itu, singkat cerita datanglah Umar membawa harta setengahnya. Tidak berselang lama datanglah kemudian Utsman bin Affan, datanglah kemudian Ibnu Abbas, datanglah kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, yang masing-masing seluruh hampir semua sahabat, semuanya membawa harta benda yang disumbangkan di jalan Allah untuk persiapan perang Tabuk. Nah, pada saat itu karena Ulbah bin Zaid bin Harisa, seorang yang miskin tidak memiliki apa-apa, melihat kondisi yang seperti itu, dia kemudian batin dalam hatinya, "Ya Allah, kalau semua sahabat-sahabat Rasulullah bisa memberikan harta bendanya, Abu Bakar semuanya, Umar bin Khattab setengahnya, Utsman bin Affan dengan 1000 ontanya, lengkap dengan isi dagangannya, belum uang yang diberikan yang ditaburkan di pangkuan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf lebih banyak lagi wahai Allah, belum lagi kemudian Ibnu Abbas, belum lagi kemudian Abdurrahman bin Auf, belum lagi sahabat-sahabat yang lain, dan juga sahabat-sahabat yang satu level denganku kemiskinannya wahai Allah, mereka semuanya memberikan harta bendanya di jalan Allah. Sampai-sampai orang yang selevel denganku ada yang memberikan 1 mud kurma. 1 mud kurma berarti 1 genggaman orang dewasa. Ada yang kemudian setengah mud, ada yang paling-paling hanya beberapa biji. Yang pasti semuanya wahai Allah, mereka semuanya menyiapkan untuk peperangan Tabuk. Tapi apa yang aku miliki wahai Allah? Kalaupun seandainya ada, sesungguhnya tidak ada uang sepeser pun di kantongku. Dia ngomong, aku itu apa-apa. Seperti itu. Akhirnya kemudian dia minta izin kepada Rasulullah. Karena kita tahu pada saat itu Allah tidak mengizinkan dan Rasulnya, barang siapa yang tidak menyiapkan untuk peperangan Tabuk maka tidak boleh ikut perang. Akhirnya kemudian seorang Ulbah menghadap kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku kemudian untuk mengikuti perang Tabuk, tapi aku tidak memiliki apapun wahai Rasulullah untuk aku sedekahkan di jalanmu." Tapi pada saat itu oleh Rasulullah diusir. Dengan bayangnya sing dadi Ulbah bin Zaid bin Harisa. Nek derek mungkin alhamdulillah orang sedang milu perang. Ya. Ya kan ya. Kalau kita mungkin berpikirnya tapi mereka enggak, karena mereka berpikirnya masalah iman. Iman itu sedih ketika tidak bisa merealisasikan imannya, tidak bisa merealisasikan terhadap kecintanya kepada Allah, tidak bisa membuktikan seberapa tinggi kecintanya kepada Allah, sehingga pada saat itu kemudian dia diusir oleh Rasulullah, kemudian dia pulang sambil kemudian berderian air mata di sepanjang jalan sampai menuju rumahnya. Bayang-bayang sampai di Ulbah, "Ya Allah, apa yang aku berikan? Kalau seandainya ada uang 1.000, aku berikan wahai Allah. Tapi aku tidak memiliki apa-apa. Silakan kau lihat dan kau maha tahu wahai Allah apa yang ada di rumahku." Akhirnya kemudian dia masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, dia hanya melamun di depan rumahnya melihat langit yang tinggi sambil meneteskan air mata, karena pada saat itu dia tidak diizinkan oleh Rasulullah dan diusir oleh Rasulullah. Lantas sampai kemudian menjelang sore, matahari hampir tenggelam pula. Sampai akhirnya menjelang malam, dia hanya membolak-balikan badan di atas tikarnya yang lusuh, karena harta benda yang ia miliki hanya tikar lusuh 1. Dheweke duwe harta benda siji tok, kelasa sing bodol. Nek menurut riwayat saking bodole, nek kemudian ora dituruni ngluntung. Sampeyan suatu saat ngerti sarung zaman biyen atau kelasa, nek ora dituruni ngluntung. Sarung biyen ini gue. Iya. Karena saking bodoh,
bodoh, hanya itu yang dia miliki. Coba jangan. Maksudnya kayak gini, hikayat diceritakan di dalam kitab ini, maksudnya seperti ini. Antum dibandingkan Ulbah bin Zaid bin Harisah, lebih kaya segala-galanya. Kita lihat rumah kita masing-masing. Gelas kita punya, piring juga banyak tak terhitung pula. Kemudian peralatan yang lain-lain juga ada di rumah kita. Istri kita punya, anak juga punya, rumah kita punya, kendaraan punya, sekalipun kemudian kapasitasnya berbeda-beda. Yang pasti kita hidup dengan nuansa nikmat dari Allah yang seakan-akan jauh lebih tinggi dibandingkan Ulbah bin Zaid bin Harisah. Tapi permasalahannya adalah iman. Terkait masalah Ulbah bin Harisah, dia tidak pernah memikirkan bagaimana kemiskinannya. Dia tidak berpikir itu. Dia tidak pernah mengeluh terhadap masalah apa yang kemudian tidak dimilikinya. Dia tidak pernah kemudian tergerak misalnya, ya Allah berilah aku rezeki seperti ini, seperti tidak. Bagi dia tidak. Tapi kesedihan yang timbul karena kesedihan-kesedihan akhirat. Di saat manusia di hari ini, semuanya disibukkan oleh kesedihan-kesedihan dunia. Banyak manusia hari ini yang kemudian menuangkan air matanya, meneteskan air matanya, hanya untuk segala perhiasan-perhiasan dunia. Hanya untuk segala kesenangan dunia. Dia mampu kemudian meneteskan air mata. Tapi Ulbah bin Zaid bin Harisah, dia tidak pernah menangis terhadap kekurangan, kemiskinan, kefakiran, ketidakapa-apaan yang ia tidak miliki selama ini. Artinya, kemiskinan ada pada dirinya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Tapi ia keluhkan, ya Allah, apa yang aku berikan di jalan-Mu, wahai Allah? Akhirnya kemudian sampai dia tidak bisa tidur. Bayangkan, anak wong sedih mikir akhirat orang bisa tidur. Dari ceritanya akhirat boleh turun. Ya, ada orang yang memikirkan akhirat sampai dia tidak bisa tidur. Dia hanya membolak-balikkan badan ke kanan, ke kiri, sambil kemudian air matanya berderai, membasahi kemudian pipinya, membasahi kulitnya yang mulia. Seakan-akan ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada derayan air mata, ya Allah, kalau seandainya aku ada, aku pasti berikan di jalan-Mu, wahai Allah. Tapi apa yang aku miliki? Aku tidak mungkin, wahai Allah, memberikan satu tiket rusuk yang kemudian aku berikan untuk persiapan perang Tabuk. Tidak mungkin, wahai Allah. Karena itu suatu tikar yang tidak pantas. Dan itu satu-satunya harta benda yang aku miliki. Kalaupun kemudian ada alat makan, itu hanya ada satu mangkuk dan satu gelas. Nek alat makan paling-paling mung segelas, gelas siji, kambil mangkok siji, piring siji. Dewek bilang-bilang. Artinya, dia tidak mengeluhkan kemiskinannya. Tapi memikirkan masalahnya adalah kenapa dia tidak bisa memberikan di jalan Allah. Sehingga yang ia sedihkan itu. Lantas kemudian akhirnya dia berdiri sholat malam. Seakan-akan begitu kemudian dia berkata, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Hatinya langsung kemudian bergetar. Ars pun bergetar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat penduduk satu, langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, sangat memperhatikannya dan sangat sayang kepadanya. Sekalipun kemudian manusia tidak melihatnya itu, tapi seorang Ulbah pada saat itu seakan-akan menemukan kebahagiaan yang sempurna pada imannya. Sehingga tatkala kemudian dia berkata, Allahu Akbar, dibarengi dengan air matanya yang deras. Sehingga ucapan air matanya itu seakan-akan Allah Maha Besar, segala-galanya, wahai Allah. Lantas kemudian ia lantunkan kalimat bacaan iftitah, ia hayati dengan sempurna. Bacaan surat Al-Fatihah, ia kemudian resapi dengan sempurna. Sampai-sampai kemudian tatkala pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku. Sampai-sampai kemudian ia selesai. Begitu kemudian selesai, ia tenggelam di dalam doa. Yang doanya ini hampir-hampir kemudian tidak pernah kita pikirkan. Kemudian dia mengangkat doanya kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sahabat-sahabat Rasulullah memberikan harta bendanya di jalan-Mu, wahai Allah, dan Engkau menyuruh kepada orang-orang beriman untuk menyerahkan harta bendanya di jalan Allah, maka malam ini, wahai Allah, yang aku sedekahkan untukmu adalah harga diriku, kehormatanku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah jika di kemudian hari ada orang yang menghinaku, ada yang menghibahku, ada yang berusaha untuk mengguncing dan mencelaku, maka itu sedekahku untukmu. Biarkan mereka tidak berbuat dosa untukku. Maksudnya, dheweke ngene sedekah, bersedekah kehormatan diri. Artinya, kalau suatu saat di kemudian hari ada yang berkata jelek dari untuknya, ada yang mencacinya,
ada yang memakinya, ada yang menghinanya, itu adalah sedekah darinya. Manusia halal untuk melakukan itu seakan-akan untuknya. Hanya itulah harta benda yang aku miliki, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kehormatan diriku. Sampai kemudian dia tutup dengan bacaan tahmid, ia tutup dengan bacaan istighfar, ia tutup dengan kalimat tauhid, dan ia tutup dengan derayan air mata. Akhirnya kemudian menjelang waktu subuh, selesai sholat malam pada saat itu. Akhirnya kemudian dia berangkat untuk menuju sholat subuh. Begitu berangkat menuju sholat subuh, ia mengambil barisan agak belakang. Tujuannya kenapa mengambil kemudian tujuan paling belakang? Takut kalau Rasulullah menyinggung masalah persiapan berangkat. Akhirnya kemudian dia ambil barisan yang paling belakang. Jadi kan bayangnya sudah dilupa. Ia kemudian sholat bersama Rasulullah, disertai dengan rasa khawatir jangan-jangan nanti Rasulullah menyinggung atau membicarakan masalah perang Tabuk. Akhirnya kemudian setelah sholat ternyata betul. Setelah berzikir Rasulullah kumpulkan seluruh sahabatnya. Betul, ternyata Rasulullah membicarakan masalah persiapan perang Tabuk. Rasulullah kemudian mengawali pembicaraannya setelah mengucapkan salam dan memuji kepada Allah. Wahai sahabat-sahabatku, man tasaddaqa hadhihi lailah. Siapa di antara kalian yang malam tadi bersedekah kepada Allah dan sedekahnya itu diterima? Wah, tambah malu Ulbah. Ia hanya menyelinap di punggung kawan sahabat yang ada di depannya. Supaya apa? Tujuannya Rasulullah orang ngerti karena isi nyinggung masalah perang Tabuk. Dia menyelinap. Dia menyembunyikan wajahnya. Ia tunduk. Ia kemudian tunduk. Lantas kemudian Rasulullah mengulangi. Man haddukum tasaddaqa. Man tasaddaqa haddukum hadhil laila. Itu siapa di antara kalian yang bersedekah malam ini, malam tadi, yang lantas kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu sahabat-sahabat melihat sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang memberikan harta bendanya paling banyak. Dan lantas kemudian melihat Utsman, melihat Abdurrahman bin Auf, melihat kemudian sahabat Utsman bin Affan. Semuanya menggeleng-gelengkan kepala, mengatakan, bukan aku, bukan aku. Lantas tatkala pada posisi sedang, yaitu pada saat itu sahabat mencari siapa dia yang diterima sedekahnya. Lantas tiba-tiba Rasulullah berkata, Ya Ulbah bin Zaid bin Harisah, kum, katanya. Akibat diwedine diundang Nabi coba. Ya Ulbah bin Zaid bin Harisah, berdirilah, berdirilah. Lagi wedi-wedine, dan kayak ngumpet malah diundang. Ya, lantas kemudian dia berdiri dengan bergetar. Bergetar dia kemudian berdiri, lantas kemudian tubuhnya bergetar. Kata Rasulullah kemudian dia mengucapkan selamat kepada Ulbah. Ya Ulbah, sungguh sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum sedekah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kata Rasulullah pada saat itu, wahai Ulbah, sedekahmu sungguh telah diterima oleh Allah sebelum Allah menerima sedekah-sedekahnya. Lantas Ulbah pada saat itu kemudian berkata, benarkah itu wahai Rasulullah, sambil meneteskan air mata. Bukankah sedekahku itu hanya tidak seberapa, tidak seperti mereka dengan harta benda yang banyak. Aku hanya sekedar itu bersedekah kehormatan. Lantas kemudian kata Rasul, iya, sedekahmu itu yang diterima. Lantas pada saat itu kemudian Rasulullah memeluk Ulbah bin Zaid bin Harisah. Artinya apa? Inilah salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat yang dididik keimanannya oleh Rasulullah SAW. Yang seakan-akan di dalam keimanannya betul-betul dia berisi dengan segala rasa takut kepada Allah, harapan tinggi besar kepada Allah, dan kecintaan kepada Allah tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ulbah bin Zaid bin Harisah, dia seorang miskin bisa memberikan sesuatu untuk di jalan Allah, dan kita sesungguhnya adalah hamba-hamba Allah yang jauh notabene nikmatnya dibandingkan dari segi aspek dunia. Kita semuanya adalah orang-orang yang kaya dibandingkan Ulbah bin Zaid bin Harisah. Dan kita semuanya hari ini kemudian jarang disedihkan oleh perkara-perkara akhirat. Sesekalilah kita semuanya kemudian nanti hadir di hadapan Allah sepertiga malam, meresapi diri, merenungi diri, menghikmati terhadap segala sesuatu yang selama ini kita lakukan. Cobalah panjenengan berpikir, ya Allah, apa yang selama ini aku lakukan kepadamu? Berapa yang aku persembahkan untukmu dari segala amal soleh yang selama ini aku lakukan? Aku menghadap kepadamu, wahai Allah, dengan ampunanmu,
dengan rahmat-Mu. Sekali-kali kemudian kita katakan seperti itu di sepertiga malam. Boleh jadi mungkin kita akan menemukan hati yang sesungguhnya pada saat itu. Karena boleh jadi mungkin manusia tatkala tidak bisa berbuat seperti itu, hatinya belum ada di dalam tempatnya. Boleh jadi mungkin kita disuruh untuk mencari pada tempat-tempat yang seperti itu. Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian, "Utlubu qalba", carilah hatimu fi salasatil mawadhi, yaitu di 3 tempat. Sampean kon goleti atine sampean nang telung tempat. 1, qiraatil Quran, pada saat yaitu membaca Al-Quran. Kalau suatu saat kemudian di dalam membaca Al-Quran sampean tidak menemukan hatimu, carilah pada saat tatkala panjenengan majelis taklim duduk seperti ini. Kalau di sini juga tidak ketemu, maka carilah tatkala panjenengan bertafakur, berpikir jernih, memikirkan terhadap segala apa saja yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa yang telah kita lakukan. Jika di tempat itu tidak ada, kata Ibnu Qayyim, maka berdoalah. Jika ketiga tempat itu kamu tidak temukan hatimu, maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan hatimu, karena pada saat itulah kamu sudah tidak memiliki hati. Dewek nek telunggon kue kira ketemu, ki berarti sampean wis ora duwe hati, pondongan Allah kon balik namening hati ini. Jadi kira-kira hati ini lagi dolan ngundi? Itu ini jam berapa ini? Jam berapa? Jam 9? Oh iya, masih ada buat mau kebelabasan nih gitu. Umur jam 6. Lantas berikutnya, sekarang berikutnya. Kembali kita ini. Waman i'tamada, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim di atas tadi. Waman, dan barang siapa i'tamada, yang bersandar, siapa saja yang bersandar ngalal mahwa, kepada maha pengampunannya Allah, maha maafnya Allah, tetapi mal israri ngalal dzambi, tapi bersama dengan itu terus-terusan berbuat dosa, wahwa kal mu'anid, maka dia adalah pembangkang. Kata Ibnu Qayyim, siapa saja yang bersandar kepada Allah maha pengampun, Allah maha kasih, Allah maha lembut, Allah maha penerima tobat, tapi senantiasa berbuat dosa, maka ini adalah pembangkang yang sesungguhnya. Wah, ini ya, ya kan ini seperti ini maksudnya. Dia senantiasa kemudian meninggalkan sholat. Dia senantiasa meninggalkan sholat. Bersama dengan itu dia yakin, lah sekalipun nyuruh sholat yang yakin Allah ki maha pengampun, Allah ki maha penerima obat karuan. Tapi permasalahannya adalah kalau dia terus-terusan kemudian meninggalkan sholat, dia terhitung dosa besar terus. Ini maksudnya adalah pembangkang menurut Ibnu Qayyim. Logika berpikir kita, anak bocah SMP siji, dia kayak ngomong, sampai sekolah nanti, aku sekolah nang SMP siji, ini waktu mangkat, kira-kira nang sekolah di kapakna, nak besi ngurung sebi administrasi, wong anu maka tahu lah, kan berpikir ya. Bersamaan dengan itu, sekalipun dia tidak berangkat, dia nang ngendi-ngendi ngaku aku bocah SMP siji, kira-kira dianggap apa? Ki malah dadi nenglu besi, kan ini ya. Ki logikanya seperti itu. Kalau kita mengakui sebagai hamba Allah, Allah maha pengampun, Allah maha rahmat, Allah maha penerima taubat, tapi bersamaan dengan itu dia senantiasa meninggalkan itu sholat, dia senantiasa berbuat dosa yang banyak. Bersamaan dengan itu keyakinannya ada. Ini jenengane pembangkang menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akeh mboten sing iki. Akeh ya? Akeh. Kadang-kadang nggih nggo kembang omongan nang wong jaman siki. Sampeyan kok begitu ngaji, tola menggeduk jagoman kambi wong sembilan pia. Nuju-nuju dheweke curane ana sing ngomong. Kok kembang cerita. Siki ana pengajian ya. Iya nang kono lho. Oh iya. Aku janjinya yang pengen ngaji banyak suara sholat dulu ya.
Ya sekalipun demikian ngesuk ya tetap sholat terus gitu. Maka yang seperti ini, nah ini yang disebut dengan pembangkang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sekalipun janjane yang mending daripada yang tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tapi tetap dihitung kalau menurut Ibnu Qayyim dia adalah pembangkang. Kenapa pembangkang? Karena melupakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang suka kapan-kapan saya yaitu sendingi setelah kitab akhir zaman, saya sendingi yaitu kitab terkait masalah yang bercerita segala azab yang ada di dalam neraka dengan segala macam jenisnya. Hari ini kita paling-paling kan, maaf saja, kadang-kadang kita mengetahui sisi neraka hanya segi geni apinya saja, tanpa pernah mengetahui seluk-beluk janjane siksanya yang jeruni kayak apa. Nah di kitab khusus itu kan ada yang membicarakan masalah dahsyatnya api neraka atau dahsyatnya azab neraka yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Tujuannya apa? Mendidik dalam jiwa, masuk di dalam jiwa, menjadi keimanan yang nanti bisa mendidik kita semuanya untuk lebih takut kepada Allah. Kalau di dalam kitab itu Masya Allah, sampai-sampai saking takutnya kepada neraka, nek anak suatu saat dia melihat api sampai jatuh pingsan. Oh, kalau dulu, ulama dulu, kalau dia melihat api, dia pingsan. Wah, nek dua wong lanang iki sing wedon melasi ya, kata wong ngono nak kompor bojone semaput terus. Ya, ya benar. Wah, gitu ya. Seperti itu. Ini masih ada 5 menit ini, Bang. Kali mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhol silakan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya yaitu di kitab Ad-Da'wah membicarakan masalah yaitu terkait masalah bagaimana malaikat maut mencabut nyawa manusia. Kalau besok, karena untuk pendidikan supaya kita lebih berpikir terhadap masalah rasa takut kepada Allah di samping kita memikirkan harapan kepada Allah. Tujuan kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim pada bab ini kan seperti itu, sehingga diisi dengan harapan dan pendidikan supaya kita lebih takut kepada Allah. Makanya di bab besok yaitu prosesi bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang yang ingkar dan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang yang mukmin dengan segala yaitu penjelasannya di kitab ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Sampai kayaknya wis mandan di pada wis dipaksa-paksa pada saya. Cekap nggih? Oh iya benar, sudonku bener ya gitu. Kayak sekolahan nih ya. Kalau dulu saya di sekolah itu pernah ngajar tarik. Tarik itu kan pelajaran cerita. Oleh begitu wis sekitar jam 1:30 atau jam kepulangan, saya tanya murid-murid, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mung pada celingak-celinguk, oh wis kepengin balik. Nah saya bawa ke pengajian itu. Nek wis ana takon berarti sampean memang wis lek pengen jago ngasok terus balik. Jangan itu. Nah, tiba hadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada antum-antum semuanya. Ayo kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.